Apa saja yang telah kita bahas pagi tadi? Ya, sore ini memang ada kelanjutan pagi tadi. Ya, jadi sebelum kita sama-sama berdoa, di sesi pertama kita belajar satu topik tenggelam dalam hadirat Allah. Jadi di hadirat Tuhan kita melihat, ku mau tetap di sini. Ya, tadi nyanyi gitu ya. Jadi ya bagus sekali ya. Tapi kalau ini seru juga, ada satu lagu, ku mau di sana, nggak tahu mau yang mana ya, mau sini mau sana gitu ya. Dulu saya masih ingat, sering kali kita buat seminar tentang akhir zaman, waktu penyembahan, ku mau tetap di sini. Dan waktu presnya selesai, ku mau di sana, ku mau di sana. Ya di mana sebenarnya bagus ya. Sana sini tidak ada masalah. Yang terpenting hati kita ada di dalam mana? Hadirat Allah. Nah Pak Bu, untuk Anda yang belum ikuti pagi tadi agak sedikit ketinggalan, ya saya sarankan ya mesti diakses, videonya ada. Tapi memang tidak terpotong lah ya kalau saya khotbah sore ini. Nah, saya hanya memberikan kata pengantar supaya terjadilah first-nya ya. First-nya itu artinya jembatannya itu ketemu, connect-nya ketemu. Tenggelam dalam hadirat Allah itu untuk apa? Untuk mengalami hidup baru dalam Kristus. Itu intinya aja. Bahwa kalau kita ingin hidup baru dalam Kristus, ya berarti harus tenggelam di dalam hadirat Allah. Nah yang jadi pertanyaan selama ini, orang tidak mengerti tentang hadirat Allah. Jadi tiap hari teriak-teriak, Tuhan kami minta hadirat-Mu. Nah ketika kita mempunyai konsep cara berpikir seperti itu, setan tahu. Nah setan akan buat Anda linglung dan kebingungan. Dan dia akan datang nawarkan hadirat yang lain. Padahal hadirat Allah hadir dan tidak hadirnya itu bukan ditentukan Anda dan saya. Karena Allah sendiri itu Allah yang maha hadir. Itu mesti dikasih garis bawahi dulu. Omnipresent, Yehova Shammah. Sudah selesai. Jadi kapan? Nggak ada tempat yang bisa membatasi dia. Anda mau kurung dimanapun, Anda mau dikubur di dia orang mati, dia ada di situ. Intinya itu. Tetapi tentu kita perlu memahami, Allah memang maha hadir. Bahkan kalau kita boleh meminjam keilmuan di perjanjian lama, kejadian itu kata nafas atau kata roh itu juga bisa bersifat angin, udara. Allah itu seperti apa? Kalau kita lihat Tuhan pernah bicara sama seorang Farisi yang ahli agama. Namanya siapa itu? Namanya Nikodemus. Itu ahli agama. Dia bilang kamu pengajar loh. Tapi ada beberapa bagian saya ajar kamu nggak mengerti. Nah ini dikatakan bahwa sesungguhnya kamu tahu dari mana datangnya angin. Tapi kamu bisa merasakan angin tapi kamu tidak tahu dari mana datangnya. Coba, Tuhan menggunakan satu perumpamaan. Angin dengan Roh Kudus. Bahkan Tuhan menggunakan perumpamaan Roh Kudus dengan air. Artinya bahwa Tuhan bukan sebagai hanya metafor, perumpamaan, tetapi memang kehadiran Tuhan itu seperti itu. Seperti kita cuma minum air terasa langsung lega. Nah itu dia, ya kan? Kalau Anda haus, minum air rasanya apa? Lega. Loh, air secara kimia, secara fisika saja bisa memenuhi fisik kita. Lah gimana ada Roh Kudus? Apakah Roh Kudus hanya dongeng, simbol gitu? Terus moga-mogalah lega. Enggak seperti itu Pak Bu. Ya, kalau tidak salah hari Jumat yang lalu atau hari Sabtu saya bicara tentang bahwa barang siapa yang letih, lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberi apa? Kelegaan. Dan itu final. Jadi kalau Anda bilang bergumul lagi. Kalau curhat sama Tuhan itu sangat tepat. Tapi kalau curhat sama suami belum tentu tepat. Kalau suami lagi pusing di kantor Anda curhat, nanti dia bisa marah lagi ya. Apalagi curhatnya ada sedikit menyinggung dia. Dia lagi nggak sehat jiwanya, ya bisa marah. Kalau Anda curhat sama istri juga sama aja. Sepanjang hari dia sudah pusing diganggu sama anak yang tanda kutip ya. Terus tiba-tiba Anda pulang dari kantor, semua pekerjaan bawa kantor, dia nggak ngerti ya bisa jadi masalah. Ya curhat
tidak terlalu tepat kepada manusia, tetapi sharing, iya, sharing itu saling berbagi, tapi yang bisa menyenangkan. Maka itu komunikasi itu penting sekali Pak Bu, adik-adik saya. Kenapa terkadang kalau kita konseling sama orang kok rasanya enak banget, ya yang datang memang mempunyai kebutuhan. Kalau dia punya kebutuhan, ekspektasinya cuma satu, saya mau dapat sesuatu. Itu yang pertama. Kedua apa? Dia cuma dengerin aja. Kita ngomong apa? Iya, iya, iya aja. Nah jadi enak toh. Coba kalau Anda tidak memiliki sebuah ekspektasi, datang malah Anda mempunyai namanya apa? Namanya ada satu kesiagan, saya mau apa nih? Atau saya mau buat apa nih? Nah Anda begitu buka beberapa kalimat, terjadilah namanya distorsi. Ya, distorsi komunikasi itu bisa berantem karena kita kurang respect. Kenapa kurang respect? Karena tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap orang yang kita jumpai. Nggak tahu tinggi ya bahasa saya ya. Pengharapan ya, kita nggak punya pengharapan terhadap orang itu. Ya kita hanya jadikan dia ganjalan saja ya, daripada saya buang kan nggak boleh dosa katanya. Ya udahlah, tapi nggak punya ekspektasi, nggak punya pengharapan. Nah dengan demikian kita tidak mempunyai respon ya, tidak respect juga. Ketika dia, apalagi hatinya pernah dilukai ya, pernah dilukai nggak sembuh-sembuh lagi. Begitu dia ngomong aja kita sudah mulai sakit. Nah ingat kalau kita sakit jangan kamu bicara. Saya ajarin anak saya kalau Anda komunikasi sama istri atau suami kamu, kalau hati kamu sudah nggak enak jangan ngomong deh. Ya, kalau Anda panas dalam jangan banyak bicara. Sudah ngerti kan? Kalau panas dalam banyak bicara, wah pencemaran udara. Tapi kalau hati ini sudah manas katanya kita, udah manas lebih baik diam saja. Ya kadang-kadang memang sih ada masalah. Kalau dia, lu kenapa diam? Ngomong dong. Dalam hati gue kalau ngomong berantem, karena sini lagi panas juga. Kenapa panas? Karena lu siramnya air, bukan bensin masalahnya. Kalau air sih dingin ya. Coba kalau seandainya di dalam komunikasi gitu, aduh aku lihat kamu kayaknya dari wajah kamu agak letih ya. Wah, agak letih ya. Biasa kalau letih kalau dipijitin mungkin bisa kali ya. Mau saya pijitin, langsung itu ya. Komunikasi dengan bahasa yang manis bagaikan apa? Teh, wah, bagaikan minum yang menyegarkan, itu lega sekali. Oke, nah tenggelam di dalam hadirat Allah mengalami namanya lahir baru dalam Kristus. Ya, lahir baru dalam Kristus, kita hidup dalam dua alam. Oh, ini masalahnya ya. Karena aku selalu menggunakan tipologi ya. Kata tipologi itu maksudnya perumpamaan tiga alam. Tapi saya kira bukan tipologi, tetapi satu kebenaran ya, sesuatu yang real, ada tiga alam ya. Alam nyata dan alam roh. Ya, kemudian kemarin David khotbah dia menyinggung alam bawah sadar, ya sebenarnya iya juga, betul ya. Jadi tapi alam itu saya masukkan ke dalam kategori alam tidak nyata, ya. Ada alam nyata, lalu alam yang tidak nyata. Tapi alam tidak nyata ini ya alam realita ini yang tidak nyata. Bisa alam bawah pikiran, ya. Nah sekarang ini alam yang tidak nyata disebut meta, ya. Saya lagi mencoba pendekatan ilmu fisika, ya fisika kuantum ada namanya metafisika. Nah, fisik itu kelihatan, yang namanya meta itu namanya beyond atau namanya tidak kelihatan. Apakah ini cuma hanya pendekatan alam roh? Kayaknya enggak juga. Nyatanya bawah sadar juga tidak kelihatan. Kayak gunung es, bagus itu kemarin. Ko David ya, Anda pengen Ko David, kalau saya anak David, anak David lagi, anak Markus ya, anak saya gitu loh ya, supaya ada sedikit power buat dia lah, itu anak penatua. Oke, enggak jangan di sana lama-lama nanti dia grogi lagi ke khotbah. Ini jadi alam yang tidak nyata itu bagaikan gunung es itu kan bagus ya. Tahu nggak gunung es itu bisa tenggelamkan siapa itu? Udah pernah nonton Titanic itu ya, yang di atas itu kan sedikit. Nah seringkali kita melihat sesuatu seperti itu. Nah alam yang tidak nyata ini sekarang sedang digarap oleh para ilmuwan, disebut alam maya. Nah saya nggak lama-lama sini, saya tadi sudah pengen khotbahnya agak lebih cepat, tapi saya mau selesaikan aja tugas saya. Jadi tenggelam dalam hadirat Allah, mengalami hidup baru, kita hidup dalam dua alam. Nah
Itu yang Anda boleh baca di rumah buat Bapak Ibu yang belum ikut pagi tadi. Itu di dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ya. Ayat 33 sampai 35. Di situ ada satu ayat, itu ayat ke-33. Alkitab berkata itu sebuah reaksi emosi ya. Reaksi emosi manusia, yaitu bernama Petrus. Guru, betapa bahagianya hidup ini atau tempat ini, Bang. Sebenarnya hidup inilah, guru, betapa bahagianya di tempat ini. Pertanyaannya, tempatnya apa? Gaya Mall, Mega Mall, atau mall yang termewah di dunia? No, itu di gunung. Mana tempatnya? Kalau Anda pernah ke sana, itu amat dingin sekali. Puji Tuhan, sudah 8 kali saya berada di tempat itu. Anda kalau tanya saya mau ke sana, tiap kali sana saya nggak naik. Hanya 2-3 kali pernah naik. Kenapa? Nggak ada sesuatu yang nyaman sih ya. Kalau lihat gunung kayak kita Indonesia lebih banyak gunung gitu ya. Tapi dinginnya memang nggak tahanan. Saya pernah sekali luka di situ karena pagarnya berduri, saya pegang kena luka tangan. Bukan trauma karena itu, tapi memang tidak terlalu menjanjikan buat saya yang sudah pernah. Tapi buat yang tidak pernah, oke juga. Apalagi kalau dikhotbahkan tentang tempat itu punya peristiwa spiritual. Yang pertama itu peristiwa yang pernah dibuat oleh seorang bernama Elia memanggil api dari surga, ya, yang disebut Gunung Karmel. Sampai tempatnya sama aja. Lalu yang kedua yaitu Tuhan Yesus bawa muridnya naik ke atas gunung yang disebut Gunung Tabor. Sama aja juga itu. Terjadilah sebuah penampakan Allah kepada Petrus. Dan apakah itu alam nyata? Enggak, tapi itu alam roh. Nah, saya menterminologikan, saya membuat pengertian, ini pengertian saya dan para teolog dan para hamba Tuhan juga punya pengertian sama. Itu yang disebut hadirat Allah dinyatakan. Apakah sebelumnya tidak ada? Ada, hanya saja tidak ada titik temunya. Nah, sekarang pernah dengar namanya metaverse? Meta itu adalah alam yang tidak nyata juga. Tetapi namanya verse itu jembatan connectingnya. Nah, mungkin kalau bahas teknik komputernya bisa disebut algoritmanya. Ya, bahasa Inggris verse itu kan jembatan atau connecting ya, atau penyambung gitu loh. Itulah sebabnya ini kalau Anda mau baca ini secara alkitabiah, itu diseminarkan Pak Bu, itu indah sekali karena itu ditulis oleh Yesaya. Yesaya mewakili pandangan masa lalu di Perjanjian Lama, di mana ia pernah mengalami sebuah pemerintahan yang sungguh indah yang pernah dipimpin oleh Daud dan Salomo. Anda bayangkan, sebuah kerajaan yang sangat mempengaruhi dunia ini. Keindahannya luar biasa. Tetapi apa dayanya pada satu masa keturunan Salomo sampai kepada titik tertentu selesai. Dua kerajaan terbelah lalu jadi dua, yang utara ke Asyur, yang selatan ke Babelonia. Udah selesai. Nah, kalau Anda membaca Alkitab di dalam kitab Yesaya, saya sebelum khotbah pagi tadi saya gunakan waktu hampir berapa jam untuk merenungkan tentang peristiwa di alam roh tersebut yang Tuhan show ya, perlihatkan kepada Petrus. Sebenarnya itu bisa saja kita menggunakan sebuah pengertian gitu. Tuhan itu sedang memperlihatkan kepada kita loh. Karena itu bukan bicara masa Israel secara fisik. Itu bicara tentang masa Yesus di kerajaan 1000 tahun sebenarnya. Tapi kan masih lama. Nah, apakah itu alam roh? No, alam realita. Tetapi pada saat waktu Petrus dan Yohanes itu bisa menikmati sebuah realita yang belum datang waktunya, tetapi di alam roh dia bisa meraih, yaitu dah hadirat Allah. Orang dunia ngerti loh bahwa di alam tidak nyata itu ada satu bagian yang memang sedang dicari dan itu kalau dijual sangat powerful, sangat laku, primadona. Apa itu? Bahagia. Coba kalau saya pagi tadi tanya, apa sih yang Anda cari hidup ini? Ya malu-malulah Anda, pasti cari bahagia lah. Cari Kevin, 2 Kevin di sini. Cari apa Anda? Cari bahagia. Punya istri bahagia. Nggak punya istri juga bahagia kan ya. Ya kan?
Kalau Kevin satu udah punya istri, satu lagi belum punya istri, bakal punya istri. Saya bukan nubuat, saya nyatakan sebentar lagi kamu akan married. Kalau belum ada calonnya, segera daftar sama mamanya. Nanti bayar ya komisinya ya. Enggak, ini hanya guyonan, enggak nyambung ya. Oke, nah itulah sebabnya orang-orang ahli ini sedang memikirkan cara bagaimana untuk mencuri kebahagiaan yang hakiki yang pernah dialami oleh Yohanes, Yakobus dan Petrus itu. Dan itu ada di kitab Yesaya. Di situ dikatakan kalau Anda baca kitab Yesaya pasal 9 itu tentang Natal ya. Akan lahir seorang raja, penasihat ajaib. Ayat ke-10 tentang penghakiman, namanya apa? Krisis atau panisme. Kemudian ayat 11 itu tentang lahirnya seorang penyelamat, namanya apa? Namanya tunas dari tunggul Isai. Kok bukan tunggulnya Daud? Apa maksudnya itu? Nah, itu panjang lagi. Tetapi bukan isunya itu yang saya mau sampaikan. Di situ terjadi sebuah restorasi, tidak ada lagi penghakiman. Kata penghakiman itu menggunakan bahasanya krisis. Tidak ada krisis maksud saya. Jangan lalu menganggap penghakiman itu seperti pengadilan, bukan. Maksudnya tidak ada lagi sesuatu yang krisis. Loh iyalah, karena sudah nggak ada hantu. Loh kapan? Nah, bangsa Israel berpikir bahwa ini loh buat mereka. Enggak, ini buat apa? Buat dunia akan datang. Kalau Anda lihat, di situ ular, singa bisa bermain-main sama anak. Nanti cucu saya, siapa itu? Si Jess, si Desin sudah gede, bukan main sama ular lagi, pasti main sama temannya. Nggak tahu udah punya pacar belum. Ya, kalau si Bril, si Jordan, ya pasti akan main sama yang namanya singa sama macan. Wah, enggak apa-apa di situ. Nah, coba Anda baca di situ. Artinya sebuah alam yang luar biasa. Itu di mana? Oh, ini surga. No, di kehidupan kita sekarang ini, di dunia ini. Tapi waktunya belum. Nah, itu benar realita, tapi alam kerajaan 1000 tahun terjadi transformasi. Ini loh yang dicuri oleh para pemikir menciptakan sebuah dunia yang disebut dunia maya. Di situ Anda bisa bertransaksi, berkomunikasi, berelasi, beraktivasi, dan sebagainya macam di situ bisa terjadi. Saya nggak punya kemampuan. Mestinya David kalau dia dapat khotbah, karena mereka ini bukan ahli ya, suka main-main IT. Kumpulin datanya, bagaimana sih masuk ke dalam, ya sementara ini masih dengan VR ya. VR tahu kan, virtual eye itu, mata yang pakai kacamata. Konon katanya nanti pakai robot, kan berat ya kayak helm ya. Konon katanya seorang jutawan, bukan jutawan ya, seorang yang kaya namanya Elon Musk ya. Elon Musk itu sedang perusahaan yang namanya Neuralink itu sedang memproduksi yang disebut link connection. Jadi electrical link connection. Kalau Anda biasanya kalau lagi kurang mood gitu ya, Anda mau ukur Anda punya emotionnya itu namanya gunakan apa? Electroencephalogram. Jadi mengukur Anda punya emosi. Nah, ini alat nanti akan dijemper ke situ dan dia akan menggerakkan emosi kamu supaya kamu bisa berkomunikasi dengan komputer. Anda yang bodoh-bodoh, sorry ya. Buat orang yang bodoh-bodoh, nggak sekolah, dia bisa coding orang yang pintar-pintar. Tinggal beli aja aplikasinya, klik masuk otaknya, jadi orang pintar. Hebat kan? Nah, cobalah nanti orang-orang yang ngerti tentang IT ya, kasihlah masukannya. Saya tidak terlalu paham, tapi saya waktu kami sekolah, kami belajar ini, baru-baru ini, guru saya sedang cerita, saya agak mabuk sedikit, terlalu panjang masalahnya. Tapi saya masuk ke Alkitab, sebenarnya itu yang ada di dalam Yesaya itu. Dan itu yang dialami oleh siapa? Dialami oleh Petrus itu. Guru, betapa bahagia. Lu lihat apa dia? Dia bisa melihat Tuhan. Maka di situ dikatakan bahwa dia dengar suara dari surga. Allah Bapa berkata, inilah yang anak yang kupilih. Lalu luar biasa. Kita bisa dengar suara Tuhan Allah yang kita sembah selama ini. Rasanya jauh banget Tuhan kita. Kadang-kadang orang karismatik teriaknya sampai, paling pintar orang karismatik teriak. Tuhan kami klaim. Pada Tuhannya depan
Kalau saya jadi Tuhan, kok tendang juga loh. Yang karismatik ya, tapi masih bagus orang Protestan. Bapa kami di surga. Ya nggak benar juga. Aku di sini kok. Ini ngeledek orang Protestan ya, enggak lah, sorry ya. Saya juga orang Protestan gitu. Jadi ginilah, doa itu adalah feel, perasaan ya. Sejauh mana? Sejauh perasaan kita. Nah, kita lihat itu, diperlihatkannya. Dari mana? Berarti kita mesti tenggelamnya. Kuncinya apa? Masuk di alam hadirat. Pagi tadi saya katakan tenggelam. Kata tenggelam di sini sebenarnya terjebak kalau saya istilah. Kenapa saya menggunakan bahasa terjebak? Karena saya menggunakan bahasa teknik juga. Bahwa di alam semesta ini ada dua material yang tarik menarik. Atomnya yang satu energi, satu materi. Nah, yang energi itu sifatnya nggak kelihatan, itu kuantum namanya. Tapi dia terjebak ke dalam materi, berarti berbentuk. Contohnya manusia, contohnya ini meja, contohnya ini gedung. Ini materi yang terbentuk, istilahnya terjebak ke dalam sebuah materi. Ya kalau bahasa tekniknya namanya kondensasi, tapi kan susah ngerti ya. Nah, masuk ke dalam hadirat Allah itu kita terjebak. Kenapa terjebak? Karena kita tergoda. Sebagaimana Adam dan Hawa tergoda oleh rayuan setan melalui ular, terjebak lalu tertimulasi ya, atau tertransformasi. Pikirannya langsung berubah, keluar dari hadirat Allah. Yang ada cuma apa? Yang ada cuma kesalahan yang dipikul sampai hari ini. Maka disebut manusia berdosa. Apa sih sebabnya? Apa istilahnya? Kata dosa, dosa itu kalau kata dosa itu adalah meleset dari tujuan, berarti apa? Tersasar kan? Saya harusnya ke Jakarta, masih naik pesawatnya ke Jakarta, tapi saya naiknya bus ke Putu Sibau. Terus sampai kapan ke Jakarta? Mimpi ya. Nah, itulah namanya dosa. Artinya apa? Artinya dosa itu adalah orang yang memikul salah jalan. Nah, artinya apa? Anda tidak pernah melihat sesuatu yang indah. Nah, itulah terjebak katanya, terjebak jatuh dosa. Itulah sebabnya Yesus datang untuk mengembalikannya. Nah, Yesus mengembalikan itu melalui sebuah demonstrasi Petrus, Yohanes, Yakobus. Lalu sore ini apa yang kita mau bahas? Setelah hidup di dalam hidup yang baru, yaitu hidup yang baru, hidup dalam Kristus, mengalami semua janji Allah. Hidup di alam nyata, kita bisa nikmati alam yang tidak nyata. Perhatikan. Jadi dunia keindahanmu ada di dalam batinmu. Ada istilah yang saya pinjam dari teman saya. Saya memang pendeta desa, Pak Tony. Tapi berkat saya berkat kota. Ngerti ya maksud saya? Tinggalnya di desa, tapi nikmati berkat kota. Nah itu dia, kita tinggal di alam nyata, kita nikmati berkat alam yang tak nyata, itu sorga. Kan Alkitab katakan, jikalau kerajaan Allah, pemerintahannya itu bersifat, kata sifat aktif, memerintah kita, maka otomatis kita hidup dalam apa? Perjanjian Allah itu kerajaan sorga. Sorga yang dimaksudkan adalah jaminan kehidupan hidup yang kekal. Bukan bicara tempat nanti ke sana, bukan. Tapi dia akan turun. Ngapain capek-capek ke sana? Sekarang saja kita nikmati suasana. Itu alam yang tidak nyata, tapi dinyatakan. Itu disebut apa? Perjanjian Tuhan. Nah itu yang diperlihatkan di gunung Tabor itu loh gitu ya. Tetapi setelah kita ngalami seperti itu, apakah hanya bersifat temporary? Ngerti ya, sementara gitu? No. Begitu kita masuk, sesungguhnya sudah masuk. Seterusnya, long time. Istilah oli dalam mesin mobil yang bagus namanya long life oil. Saya punya mobil, saya sekali ganti oli, dibilang itu long life. Terus nggak bisa ganti lah, nggak usah lah katanya. Kecuali kalau bocor gitu loh. Nah, ketika kita masuk dalam hadirat Allah, ngalami perjanjian itu long life juga sampai Yesus datang kedua kali. Nggak usah lagi kita ganti-ganti itu, kecuali kalau bocor. Ya kan itu. Nah, kita mesti paham dulu. Tetapi untuk itulah kita perlu menikmati yang namanya perjanjian Allah bahagia itu
konsepnya gimana? Nah, sore ini kita mesti bahas. Ya, saya punya waktu masih 10 menit. Gitu, 10 menit. 11:30. Galatia pasal yang kedua, ayat 19 saya baca, Pak Bu, di sini maupun di rumah. Tadi nggak terlalu cepat ya saya ngomong ya. Membingungkan nggak sih? Membingungkan nggak? Kalau bingung ya nggak apa-apa, berarti saya udah berhasil jadi profesor. Karena profesor itu suka bikin orang bingung gitu loh. Supaya nanti kamu nanya-nanya terus, kan itu kerjaan profesor. Galatia pasal 2 ayat 19 berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini dipegang dulu. Dan Tuhan Allah Bapa Anda dan saya sembah, Pak Bu, adik-adik saya di sini di rumah, ia berkata, ini loh anak yang kupilih. Jangan dengan yang lain. Dengan Pak Tony boleh enggak? Harus, karena dia lagi khotbah. Kalau dia nggak khotbah masih boleh nggak? Harus juga, karena dia kan penatuamu. Ya, tidak harus seperti itu sih. Tapi ya kalau Anda respect ya bolehlah sekali-kali dengerin gitu. Jangan bantah-bantah juga. Ya, tetapi yang penting adalah dengarlah bahwa Tuhan Allah kita sudah berkata, dengarkanlah anaknya yang kupilih, itu Yesus Kristus. Artinya waktu kita membaca Alkitab, kita sedang dengar Yesus bicara sama kita. Lalu bagaimana kita visualisasikan saat waktu kita baca, dia sedang bicara. Itu yang terpenting, Pak Bu. Nah, ketika itu kalau kamu lakukan, maka engkau akan mengalami perjanjian Tuhan. Itu kata Alkitabnya. Oke, nah saya mulai dulu untuk menjabarkan tentang maksudnya. Setelah kita mengalami kematian, terjebak. Pagi tadi saya lengkap ya, saya nggak ngulang ini. Terjebak ke dalam hadirat Allah, pasti mengalami kematian. Katakanlah kalau hadirat Allah itu air, Anda mau coba mati gitu. Nah, saya ajarkan Anda, tapi tanggung sendiri ya. Ambil batu, kalungkan ke leher, cemplung ke Sungai Kapuas, terus langsung ke bawah. Nggak usah lama-lama, setengah jam aja Anda sudah mengalami alam lain. Namanya alam mati. Betul nggak? Ya gitu loh kira. Tenggelam dalam air, ya mati pasti. Mati manusianya. Sama. Kita akan mengalami kematian daging kita. Itu di hadirat Allah. Saya kadang-kala bingung loh Pak Bu, adik-adik saya. Ada begitu orang gampang menceritakan tentang hadirat Allah. Tapi dagingnya tuh masih bisa kena macam-macam. Sedikit aja aduh rasanya tuh bengkaknya sampai 1 tahun. Jadi ini jadi zombie ya. Udah mati bangkit lagi gitu loh. Tapi yang benar kalau hari Allah kalau kita masuk, itu daging kita benar-benar mati. Dan dia bilang, aku telah mati oleh hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat itu adalah hukum realita kehidupan. Kayak kita begini ya, kalau kamu tabrakan pala kamu kena tembok, ya mati. Itu hukum betul, itu hukum alam. Coba kalau nggak percaya. Dan itu dia bilang, aku telah mati oleh hukum Taurat, daging saya udah mati. Nah sekarang yang hidup dalam aku siapa? Aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, mereka siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Nah itulah menjadi apa? Menjadi jembatannya, itulah menjadi algoritmanya untuk kita bersekutu dengan Bapa. Ya Aba, ya Bapa, karena Kristus di dalam diri kita. Kemudian waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan ngapain? Usir. Saya lagi bayangkan, adakah seorang ayah ngusir anaknya kalau nggak ada masalah? Ada masalah pun nggak ada, nggak diusir. Tapi ini sampai diusir. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang terjadi di situ. Kalau kita bisa bayangkan. Nah, tiba-tiba saya gatel. Jadi dosa ini yang memisahkan. Nah sekarang Tuhan memberikan kamu
hidup yang baru, hidup kembali lagi. Bersama dengan dia. Tuhan mau apa? Tuhan mau tuntun kita untuk mengalami perjanjian-perjanjian dia. Maka dikata, aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi Bapa di surga nggak lihat kita lagi, Pak Bu. Gideon, Pendeta Tony, yang jemaatnya gitu banyak katanya. Enggak, Tuhan nggak lihat itu. Wah, doanya panjang. Banyak bilang jam 3 udah mulai doa. Wah, Tuhan lihat itu. Enggak. Khotbahnya long time. Tuhan lihat itu. Enggak. Lalu tuh kalau saya disandingkan dengan Andi, dia bilang, Tuhan nggak mungkin lihat Andi, lihat Babe. Enggak. Tuhan lihat anaknya, Kristus. Saya datang ke Tuhan nggak lihat saya, nggak kelihatan. Dia lihat ada Kristus, ini anak saya yang kupilih. Demikian juga ke Andi. Mungkin statusnya beda, tetapi dia lihat Andi sama. Dia bukan lihat Andi, tapi dia Kristus di dalam dia. Itulah sebabnya kita tidak punya alasan bahwa saya kan masih baru. Saya nggak sekolah teologi. Saya nggak seperti dia hebat khotbahnya. Saya tidak punya urapan. Itu alasanmu yang mengecilkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah lihat pekerjaan Tuhan. Nah, ini mesti catat dulu. Kita telah mati di dalam hadirat kita, hidup baru berarti Kristus ada di dalam kita. Dan yang hidup bukan lagi aku, Kristus yang hidup. Lalu jaminan Yesus kepada kita itu didasari oleh sebuah janji atau garansi Kristus yang ada di dalam kita. Itulah dikatakan bahwa dia memeteraikan dan dia menjamin kita mendapatkan seluruh perjanjian. Anda kalau baca di kitab Efesus pasal yang pertama 13-14. Dia jamin garansinya, meterainya Kristus itu. Yang disebut Roh Kudus itu. Yang menggaransi kamu. Itulah sebabnya kita jangan mendukakan dia. Jangan juga kita kurang ajar sama dia. Bagaimana supaya kita tidak mendukakan dia? Supaya kita smart, siap mengikuti arahannya. Karena dia nggak nyata kan, alam roh. Roh Kudus namanya juga. Maka ia berkata, yang kuhidupi dalam daging, ini bicara daging. Bagaimana caranya daging ini bisa tetap setia dengan dia? Maka yang aku hidupi dalam daging, aku hidup oleh siapa? Hidup oleh iman. Bukan hidup oleh kehebatan. Semua boleh, ilmu boleh. Ya, imun boleh, harus. Kalau nggak ada imun nanti kena virus lagi. Ilmu boleh, kalau nggak bisa main musik, tidak bisa khotbah, tidak bisa pergi ke mana kalau tidak ada ilmu. Tetapi di dasar hidup oleh iman, maka iman akan membawa kita kepada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengerjakan kemampuan, itu bicara tentang apa? Imun, yaitu adalah kekuatan fisik. Ya harus, kalau Anda baca dalam kitab Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-6, itu begitu konkretnya. Maka itu, kalimat terakhir itu, ayo sadar. Anda mengalami nggak hadirat Allah terus menerus? Hidup barunya perlu diprogram kembali terus menerus nggak? Supaya kita tuh bahagia terus. Sebagaimana kita dijanjikan Tuhan di dalam kitab Yesaya. Ya, tentu nanti ya kalau singa jangan coba-coba sekarang. Nah tapi yang sekarang yang dijanjikan singa bisa ajak main-main itu di metaverse, alam maya. Teman saya kasih tahu sama saya, dia memang ahlinya. Dia bilang, Ton bener, gue lagi main-main sama ular, lagi capek-capek gue suruh bukan singa itu, yang ada belalai apa namanya, gajah, pijit, pakai belalainya. Ternyata tanya saya, di sana ada dinosaurus nggak? Ya karena dia terlalu besar, jadi nggak bisa dibawa masuk ke Batra, maka tidak ada, dia selesai di situ, saya bilang. Coba Anda yang tinggi-tinggi hati, yang gede-gede keinginannya, nanti nggak masuk ke hadirat Allah, ketinggalan lo, nggak masuk kerajaan 1000 tahun lo. Ini ilustrasi.
Jadi lebih baik jangan jadi dinosaurus, jadi cecak aja, kecil-kecil aja. Teman saya bilang, imanmu mesti sebesar cecak. Oh bukan begitu. Dia bilang, ini orang imannya cuma sebesar cecak, kepengen telan truk, dia bilang. Kenapa? Dia kalau bicara, kami mau bangun nih, kami mau bangun itu. Ya kan orang beriman. Imannya cuma hanya sebesar cecak, tapi mau telan truk. Iya sih, dia bilang. Ada dua. Kalau cecak, suka nempel di istana. Apalagi kalau Kevin merit. Dia pakai kayak Yohanes nempel di sini. Ada cecak ya? Oh, ya itu nggak nyambung sih, cuma hanya guyonan aja. Tapi yang benar dia suka ada di istana kan, kecil. Tapi dia bukan itu maksud dia. Tapi kalau kalau cecak diurapi sama Tuhan, jadi dinosaurus truk ditelan sama dia. Jangan takut Anda kecil. Kalau ada Kristus di dalam dirimu, engkau akan menjadi orang yang diperhitungkan, kata Allah. Imanmu diperhitungkan oleh Allah menjadi suatu kebenaran. Bukan saya yang hitung, Tuhan yang hitung. Nah karena itu hidup oleh iman. Saya tutup dengan kata iman ya, supaya nggak panjang-panjang lagi sih. Apa itu iman? Kalau Anda mengacu kepada Roma pasal pertama, ayat yang kelima, di situ kata apa? Rasul Paulus oleh kasih karunia, diutus oleh Tuhan, membuat apa di yang apa? Bagus ya. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk apa? Menuntun semua bangsa supaya mereka apa? Percaya. Tidak cukup. Bilang sama diri, tidak cukup percaya, setan juga percaya. Tapi kudu taat, perlu taat. Jadi kalau bicara iman itu ini dua hal. Oke? Tapi ya aku mau taat sih B, tapi gimana cara taat? Nah saya jabarkan antara dua elemen kata iman itu. Elemen pertama, percaya. Ya sering lah ya, kita di Alkitab. Setiap kali kegagalan muridnya, Tuhan bilang apa? Kamu kurang iman atau kurang percaya. Maksudnya apa? Karena dua elemen itu mempunyai ada 4 materialnya. Nah ini perlu dideskripsikan secara utuh, kamu bisa nangkap. Kata percaya itu mengandung kognitif, pikiran, otak kita. Ya, kata percaya apa itu? Pikirkan dan rasakan. Itu kata percaya. Nggak cukup hanya pikir, mesti dirasakan. Tadi Kevin tanya saya, Babe kemarin bilang bahwa Yesus itu adalah firman jadi manusia. Apa hubungan sama kita? Ya sama. Ketika kita pikirkan firman Tuhan itu bisa menjadi apa? Daging kita. Itu otomatis. Karena apa? Karena firman itu ada hadafar, ada kekuatan Allah. Pada saat waktu kita pikirkan, kita rasakan, dia akan menstimulasi perasaan kita atau emosi kita. Kata emosi itu energi gelombang kan? Waktu kita pikir itu energi yang bergelombang. Lalu kita identifikasi, ngerti ya? Mengidentifikasikan atau mengidentitaskannya dengan apa? Dengan perasaan. Bener loh, rasanya Tuhan ada. Karena kepikir kan? Karena waktu kita pikir, kita bisa melihat di alam pengetahuan kita, merasakan. Nah itu terjadi pemindahan. Dari alam energi menjadi materi apa yang dipindahkan? Yaitu adalah sel kita. Maka dalam bahasa aslinya dikatakan apa? Hadafar, ya, nehia, basar. Nehia itu jadi. Jadi ya. Firman Allah jadi. Basar itu daging atau manusia. Jadi manusia ini untuk Kristus. Tapi kalau Anda pikirkan, rasakan firman Tuhan, itu bicara percaya. Maka akan terjadi sebuah coding, perubahan sifat dari energi menjadi materi sel kita. Tahu sel ya, sel dalam tubuh kita. Itulah manusia. Manusia kita itu apa? Sel loh. Pada mulanya. Sel itu. Nah, sel itulah gambar Allah. Sel itu gambar Allah. Maka perlu ada yang yang kedua. Kata apa yang kedua? Taat. Taat itu apa? Taat itu hasrat. Niat dan hasrat.
Apa sih kenapa orang itu tidak taat? Karena nggak punya niat. Ya, Anda nggak punya niat pengen sana, Anda nggak akan ada hasratnya. Dimulai ada niat dulu. Kenapa Anda punya niat? Karena Anda sudah pikirkan, Anda sudah rasakan, dan inilah yang menstimulasi. Ngerti ya kata stimulasi ya? Dia akan memicu atau memacu tiba-tiba kamu punya niat. Aduh, saya berniat mau pengen minum, itu niat. Dari niat itulah berubah menjadi apa? Hasrat. Hasrat itu kamu akan merasakan sesuatu. Kalau Anda jatuh cinta, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Itulah hasrat kamu. Tidur pun ngigonya namanya disebut. Itu namanya iman. Nah, Alkitab katakan engkau iman kepada Kristus. Artinya apa? Percaya firman Tuhan, engkau membayangkan firman Tuhan, kemudian tumbuhkan niat dan hasrat Anda melakukannya. Sekecil apapun kamu lakukan, maka pengaruhnya itu luar biasa. Paham? Nah, itulah katakan kamu hidup, bukan kamu lagi yang hidup. Supaya Kristus yang hidup di dalam kamu, yang memberikan garansi kepada kamu, ia akan melaksanakan janjinya. Akan mewujudkan janjinya yang dikatakan dalam Efesus pasal pertama 13 dan 14. Dan apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan orang percaya. Saya sudah selesai. Ya, saya jemput Bapak Ibu boleh bangkit berdiri.